Kami mengucap syukur bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa yang keluar dari mulutmu Tuhan, itu pasti terjadi. Sebab itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ada di pagi ini. Kami ada untuk memuji-Mu sebab Engkau-lah yang layak kami puji. Kami ada Tuhan untuk menaikkan korban ucapan syukur kepadamu, yaitu korban sukarela kami berupa puji-pujian ya Tuhan yang memuliakan nama-Mu, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini korban sukarela kami berupa puji-pujian yang memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, ini saatnya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Memberkati kami dengan memberikan kami perintah-perintah-Mu. Memberkati kami dengan memberikan kepada kami pengajaran firman-Mu. Memberkati kami dengan memberikan kami makan yaitu firman-Mu ya Tuhan. Firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Sebab manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Itulah firman yang memberi hidup bagi kami. Firman yang memberi kekuatan bagi kami. Firman yang memberi kebahagiaan bagi kami. Firman yang mengoreksi kami supaya kami sempurna sama seperti yang Kau sempurna ya Tuhan. Berbicara bagi kami, Engkau buka pikiran kami supaya kami mengerti isi kita. Engkau yang membuka hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu secara utuh ya Tuhan. Engkau membuka telinga kami untuk mendengar apa yang dikatakan oleh Roh-Mu kepada kami pagi ini di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Seperti ada tertulis ya Tuhan, lidah seorang iman memelihara pengajaran. Bela pengajaran yang benar Tuhan dinyatakan pagi hari ini di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Taruhlah firman-Mu ya Tuhan dalam mulut hamba-Mu ini, seperti yang Kau menaruh dalam mulut nabi-nabi-Mu. Taruhlah juga dalam mulut hamba-Mu ini untuk disampaikan, untuk diajarkan dengan pewahyuan yang Engkau anugerahkan, supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Seperti Paulus Rasul-Mu berkata, Tuhan, berdoalah Tuhan untuknya, supaya ketika dia membuka mulut Tuhan, dia berbicara sebagaimana yang Kau karuniakan. Hal yang sama terjadi pagi hari ini. Ketika hamba membuka mulutku Tuhan, hamba berbicara sebagaimana yang Kau karuniakan, sebagaimana yang Kau wahyukan bagi kami semua. Sehingga kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Di doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepadamu. Berkati kami yang lapar dan haus akan Engkau. Puaskan kami ya Tuhan di tempat kudus-Mu. Kenyangkan kami dengan kebaikan-Mu, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran pasal 2. Silakan duduk. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Keluaran pasal yang kedua. Bagi saudara-saudara kami yang ada di ruangan luar, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, yaitu kitab yang kedua, Kejadian kemudian Keluaran ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan Keluaran pasal 3 ya. Sampai dengan Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di sini judul Musa diutus Tuhan. Tapi tema khotbah saya pagi hari ini adalah Raja Wali yang membongkar bangkir isi sarangnya ya. Jadi pagi hari ini tema khotbah atau tema firman pagi hari ini dengan judul Raja Wali yang membongkar isi sarangnya. Baik, saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri, baik yang ada di Samarinda maupun yang ada di ruangan luar sana. Mari kita bangkit berdiri. Saya ulangi lagi, Keluaran pasal yang kedua. Kalau sudah ngomong ulang-ulang, saudara masih budet juga nggak dengar, berarti ada yang salah dengan telingamu ya. Perhatikan baik-baik, Keluaran pasal yang kedua, ayat 23, 24, 25, kemudian sambung Keluaran pasal 3, ayat 1 sampai dengan 10. Baik.
Kita akan membacanya sama-sama dengan seksama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka bersekutu sehingga tidak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba di Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpan sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak itu? Ketika dia Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana kau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab dia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel sampai kepadaku, dan lihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umat keluar dari Mesir. Iya, silakan duduk. Mari kita berdoa satu kali lagi. Sesungguhnya Tuhan seperti Raja Wali memberi makan anaknya dari paruhnya atau dari mulutnya. Dan Tuhan pagi ini juga Tuhan kami duduk menanti ya Tuhan, untuk mendengar dari mulutmu ya Tuhan, untuk Engkau memberi makan kami dari mulutmu, yaitu firman yang keluar dari mulutmu ya Tuhan. Itulah firman yang memberi kehidupan, itulah firman yang memberi kekuatan, itulah firman yang memberi kesanggupan, itulah firman yang membuat kami kuat untuk bertindak ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dan berbicaralah bagi kami sebagaimana semestinya Tuhan, untuk kami ketahui. Dengan demikian kami beroleh kasih karunia untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dengan demikian kami beroleh kasih karunia untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau sempurna ya Tuhan. Sebab hanya di bawah kepak sayapmu kami berlindung dan terus mendengar dari mulutmu. Di bawah kakimu kami duduk dan terus mendengar dari mulutmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perhatikan, ketika orang Israel berada di Mesir, karena memang sudah dinubuatkan demikian, Tuhan telah berfirman kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi satu bangsa yang asing di satu negeri. Dan firman itu digenapi.
Yusuf kemudian ke Mesir, dan Alkitab berkata maka Yakub dan keturunannya ke Mesir. Mereka beranak cucu berkembang biak. Kurang lebih 430 tahun orang Israel berada di tanah Mesir. Dan Alkitab berkata mereka berlipat ganda dengan luar biasa. Mereka berkembang dengan pesat. Dan Alkitab berkata ketika Yusuf meninggal, maka bangkitlah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mulai menindas orang Mesir. Raja itu mulai menindas orang Israel. Mulai menindas keturunan Abraham. Alkitab berkata ketika mereka ditindas, lalu mereka mulai berseru kepada Tuhan. Erang mereka sampai ke telinga Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan mendengar seruan mereka. Maka diingatlah janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka kemudian Tuhan mengutus Musa, seorang nabi. Nabi adalah Raja Wali. Kalau kita bicara Raja Wali, Tuhan selalu menyamakan nabinya dengan seekor Raja Wali. Tuhan mengutus seekor Raja Wali. Raja Wali yang perkasa, Raja Wali yang besar, yaitu nabinya yang namanya Musa. Tuhan ketemu dengan Musa. Tuhan bilang, aku telah melihat kesengsaraan umatku Israel. Tuhan bilang sama Musa, pergi, sesungguhnya aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membebaskan umatku dari perbudakan. Firaun adalah pralambang dari ketua denominasi-denominasi. Firaun adalah pralambang penguasa di dunia ini. Demikianlah ketika dahulu, ketika saya dan saudara belum masuk dalam firman, saya dan saudara diperbudak oleh denominasi. Saya dan saudara dijadikan kacung oleh denominasi. Saya dan saudara disedot susu oleh denominasi. Kita memberikan perpuluhan kita kepada denominasi. Kita memberikan persembahan kita kepada denominasi. Membuat denominasi semakin gendut dan tambun. Tapi mereka tidak pernah mempunyai kasih kepada saya dan saudara. Maka Tuhan melihat penderitaan saya dan saudara. Kita sudah begitu giat dan giat, tapi perkembangan saya dan saudara nggak ada kemajuannya. Tuhan mendengar erang Israel. Tuhan mendengar erang saya dan saudara. Kemudian diutusnya nabinya untuk membebaskan saya dan saudara dari kandang-kandang ayam, supaya kita menjadi Raja Walinya Tuhan. Jadi denominasi adalah pralambang dari kandang-kandang ayam yang tidak mau ayam-ayam itu berkeliaran. Hasilnya selalu kembali kepada denominasi. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dengan Raja Walinya. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dengan umatnya Israel. Tenaganya diperas, tenaganya dikuras, sampai mereka kehabisan tenaga. Mereka berteriak kepada Tuhan karena penindasan. Bukankah dahulu saya dan saudara pun juga demikian? Ditindas, diperas tenaganya, diperas susunya, diperas pikirannya, diperas kecakapannya, keahliannya, demi pertumbuhan denominasi. Tapi ketika kita punya masalah, apa peduli dengan kita? Ketika kita lagi punya problem, apa peduli dia dengan kita? Kita berteriak, Israel berteriak, karena mereka begitu ditindas. Firaun gak peduli. Bagiku istanaku harus megah. Firaun gak peduli. Bagiku kerajaanku harus maju. Bukankah denominasi juga demikian kan? Bagiku adalah gerejaku harus besar. Bagiku adalah gerejaku harus megah. Bagiku dan bagiku bukan bagi Tuhan. Makanya selalu mereka memunculkan nama-nama yang bersifat hujat. Bukan bagi Tuhan. Mereka komplain, ini domba-dombaku. Demikian juga Firaun komplain, ini milikku. Karena milikku akan kuperlakukan seenakku. Tapi orang Israel mengerang. Maka datanglah Musa. Tuhan bertemu dengan Musa. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Musa. Tuhan menampakkan, Musa sedang mengembalakan kambing domba mertuanya itu Yitro. Alkitab berkata dia sampai ke gunung Allah. Ya kan? Karena sebelumnya memang Musa sudah dipersiapkan oleh mamanya. Dia udah diberitahu oleh mamanya, dia udah diberitahu oleh ibunya, Musa, satu ketika engkau akan menjadi pemimpin besar. Satu ketika engkau akan muncul sebagai Raja Walinya Tuhan. Satu ketika engkau akan muncul sebagai nabinya Tuhan untuk membebaskan kita dari perbudakan. Mama sangat merasakan perbudakan itu. Tetapi akan tiba saatnya
Aku tahu anakku bahwa engkau telah dipersiapkan Tuhan menjadi nabinya untuk membebaskan kaummu, untuk membebaskan Israel miliknya dari perbudakan. Maka tampillah Musa, Tuhan ketemu dengan Musa di semak duri. Musa terkejut, dia melihat satu penglihatan yang besar. Ada api yang muncul dari semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar. Perlihat, kita melihat api, tapi api itu tidak menghanguskan semak duri. Musa menyimpang untuk melihatnya. Ketika Allah melihat Musa menyimpang untuk melihat api yang ajaib itu, langsung Tuhan berseru kepada Musa, tanggalkan kasutnya. Karena Musa ketika lari dari Mesir pergi ke tanah Midian, dia masih pergi dengan pendidikannya, dia masih pergi dengan ilmu teologianya, dia masih pergi dengan ilmu pengetahuannya, dia masih pergi dengan ilmu perangnya, dia masih pergi dengan segala sesuatu yang dia terima di istana Mesir. Dia masih pergi dengan itu. Untuk dia kembali membebaskan Israel umat Tuhan. Untuk dia kembali membebaskan saudara-saudaranya, kaum kerabatnya, keturunannya, bapak mamanya, keturunan dari kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dia harus melepaskan ilmu teologianya. Dia harus melepaskan segala pengetahuan yang dia miliki ketika dia di Mesir. Dia harus melepaskan seluruh kekuatannya. Dia harus melepaskan seluruh daya upaya yang dia miliki. Dia harus melepaskan segala sesuatu yang dia anggap penting baginya sebagai pembekalan. Dia harus melepaskan. Makanya Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Kemudian Tuhan mulai memasang atributnya Tuhan dalam dirinya Musa. Dibuatnya Musa memakai sayap burung Raja Wali. Sayap burung Raja Wali itu pralambang dari kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tuhan melengkapi Musa. Tuhan memberi kekuatan kepada Musa. Tuhan memberi persenjataan kepada Musa. Tuhan meremukkan segala sesuatu yang sudah Musa pelajari. Ilmu perangnya, ilmu teknologinya yang selama dia berada di Mesir. Tuhan tanggalkan semuanya. Tuhan singkirkan semuanya dan Tuhan ganti dengan atributnya. Tuhan turun, Tuhan bilang kepada Musa, aku telah turun dan melihat kesengsaraan umatku Israel. Keluaran pasal 3 ayat 8. Kita baca dulu. Dikatakan, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan turun. Dia turun dan dia masuk dalam Musa. Sebelum dia masuk dalam Musa, dia harus beresin dulu Musa. Sebelum dia masuk dan berdiam di dalam Musa, dia harus beresin Musa. Bereskan dulu segala sesuatu yang bertentangan dengan atributku, kata Tuhan. Makanya Musa harus menanggalkan kasutnya. Harus ditanggalkannya kasusnya. Kasutnya kemudian Tuhan memberikan kepadanya kasut yang daripada Tuhan. Kepenuhan Allah secara utuh. Tuhan berfirman, pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkau kepada Firaun, Raja Mesir. Pergi dan berseru, lepaskan umatku, Israel, lepaskan umatku. Karena mereka harus pergi beribadah kepadaku. Musa datang, dia tampil, dia ketemu dengan Firaun. Firaun, kami harus pergi beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Wah, ini cerita omong kosong dari mana, kata Firaun kan? Alkitab berkata, ketika Musa tampil ketemu dengan Firaun, maka pekerjaan orang Israel makin diperberat. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita mulai ketemu dengan teman-teman kita, ketika kita mulai datang kepada teman-teman kita dari denominasi, ketika kita mulai memberitakan firman seperti Musa mulai tampil memberitakan firman. Saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya di bawah kolong langit ini ada banyak benih-benih Tuhan, ada banyak anak-anak Raja Wali yang sedang menderita. Sebenarnya mereka Raja Wali, tapi karena mereka tinggal satu rumah dengan ayam, maka sifat mereka seperti ayam. Mereka terbangnya paling tinggi 10 meter turun lagi. Padahal Raja Wali itu adalah jenis binatang yang tidak suka tinggal di tanah. Dia suka tempat yang tinggi.
Karena dia bergaul dengan ayam-ayam, kelakuannya kayak ayam, makannya juga sembarangan, punya orang dimakannya, punya orang dipatuknya. Dia nggak mau tahu, ayam kan begitu gayanya. Dia nggak tahu bahwa ini makanan steril atau tidak steril, yang penting gua patok. Karena raja walinya Tuhan sudah banyak berkumpul dengan denominasi dan sifatnya sudah sama dengan ayam-ayam, maka diutuslah induk raja wali. Tuhan itu menyamakan dirinya dengan raja wali. Lalu dia turun dan dia ketemu, dia lihat Musa. Oh, ini cocok ini. Dia utuslah Musa untuk membebaskan raja wali, yaitu Yakub yang ada di Mesir. Sama Tuhan utus saya dan saudara. Kita mulai menyampaikan firman yang murni. Keluar. Ini loh, mari datang ke gunung Tuhan. Mari datang ke gunung Tuhan. Karena kita baca sebentar Yesaya 49 ayat yang kelima. Yesaya 49 ayat yang kelima. Kan ini Yakub harus dikumpulkan. Dan ini waktunya keturunan Yakub